Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Nadia Rahma Syakira, Eka Widiawati, Serli Eka Nurhidayah, Muhammad Azmi Musyafa, dan Jonathan Alberto Frederico. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Penggunaan e-wallet, Studi pada Keamanan Transaksi, kemudian penggunaan, serta fitur promo dan cashback. Nah, pada bagian pendahuluan, perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat ini, masyarakat itu semakin terbiasa menggunakan layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, maupun ShopeePay untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari. Dan semakin banyak penggunaan e-wallet membuat penyedia layanan itu harus mampu memberikan pengalaman terbaik kepada penggunanya agar tetap merasa puas dan loyal menggunakan aplikasi tersebut. Dalam penelitian ini, kami itu menggunakan konsep teknologi acceptance model atau TAM yang menjelaskan bahwa kemudian penggunaan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan atau suatu teknologi. Selain itu, kami juga mempertimbangkan nih faktor keamanan transaksi, karena pengguna tentu menginginkan transaksi yang aman dan data pribadi yang terlindungi. Tidak kalah penting juga, fitur promo dan cashback juga sering dimanfaatkan oleh penyedia e-wallet untuk menarik minat pengguna. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tuh memiliki 3 tujuan utama, yaitu menganalisis hubungan antara keamanan transaksi, kemudian penggunaan, serta promo dan cashback terhadap kepuasan pengguna. Menguji pengaruh ketiga variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial, serta menyusun model regresi yang dapat menjelaskan kepuasan penggunaan e-wallet. Nah, pada bagian kajian pustaka, penelitian ini tuh menggunakan 3 variabel independen yang diduga mempengaruhi kepuasan penggunaan e-wallet. Variabel pertama ada keamanan transaksi atau X1. Keamanan transaksi ini tuh menunjukkan kemampuan platform e-wallet dalam melindungi informasi pribadi dan aset keuangan pengguna. Aspek ini tuh meliputi perlindungan data melalui enkripsi, autentikasi 2 langkah, pencegahan penipuan, serta kebijakan privasi yang jelas. Nah, selanjutnya di variabel kedua yaitu kemudian penggunaan atau X2. Variabel ini tuh mengukur nih sejauh mana pengguna itu merasa bahwa aplikasi e-wallet itu mudah dipelajari, mudah digunakan, tidak memerlukan usaha yang besar saat melakukan transaksi. Konsep ini tuh mengacu pada teori teknologi acceptance model yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989. Selanjutnya variabel ketiga kita yaitu adalah fitur promo dan cashback atau X3. Variabel ini tuh merupakan strategi pemasaran yang diberikan oleh penyedia e-wallet dalam bentuk potongan harga, cashback, maupun poin loyalitas untuk meningkatkan minat dan mempertahankan pengguna. Nah, ketiga variabel tersebut itu kemudian kita analisis untuk mengetahui nih pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kepuasan penggunaan e-wallet. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan ke slide berikutnya, yakni di slide keempat. Jadi untuk di slide keempat, kita akan membahas terkait metode penelitian ya teman-teman semuanya. Jadi untuk penelitian ini, kami dari kelompok 1 ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain survei. Jadi data kami ini diambil atau dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Jadi dimulai dari poin 1 itu yang berarti sangat tidak setuju, kemudian sampai dengan poin kelima yakni sangat setuju. Untuk populasi dan juga sampelnya, kami melibatkan di 57 responden. Nah, ini merupakan pengguna aktif e-wallet seperti Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dan teknik pengambilan sampelnya, ini kami menggunakan purpose sampling ya teman-teman semuanya, yang artinya untuk responden ini dipilih dengan kriteria tertentu, jadi bukan acak. Nah, untuk yang selanjutnya ada 4 variabel. Jadi kami dari kelompok 1 ini mengambil 4 variabel. Yang pertama X1 ada keamanan, yang X2 ada kemudahan penggunaan, X3 ada promo dan juga cashback, serta Y sebagai keputusan penggunaan. Nah, masing-masing variabel ini diukur dengan menggunakan 5 indikator tadi ya teman-teman semuanya, sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju seperti itu. Nah, untuk teknik analisis datanya, kami melalui beberapa tahapan analisis di aplikasi SPSS. Yang pertama, kami menggunakan analisis statistik deskriptif, kemudian yang kedua ada uji korelasi person, kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, dan yang keempat yang terakhir kami menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Kolmogorov, Smirnov untuk normalitas, kemudian ada Durbin-Watson untuk autokorelasi, dan juga uji Gelser untuk heteroskedastisitas ya teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya kita masuk ke poin atau slide yang kelima.
Jadi untuk yang slide kelima ini teman-teman semuanya, kami ada pembahasan terkait dengan karakteristik responden. Jadi untuk karakteristik responden ini awalnya kami itu mengumpulkan ada di 80 responden sekitar. Nah, kemudian kami olah kembali, akhirnya kami memutuskan ada 57 responden yang terpilih. Nah, dari sisi demografinya mayoritas responden ini, responden kami itu sekitar 50 atau 51 itu statusnya sebagai mahasiswa, ya mahasiswa aktif. Nah, kemudian dari sisi gender didominasi oleh perempuan sebesar berapa di 68,8%. Nah, sedangkan untuk kelompok usianya yang terbesar itu berada di rentang 21 sampai dengan 23 tahun, yaitu sekitar di 46,3%. Nah, lalu dari sisi pengalaman dan juga frekuensi penggunaan, untuk sebanyak 51,3% responden itu sudah menggunakan e-wallet lebih dari 2 tahun. Untuk intensitas transaksinya itu paling banyak berada di rentang 1 sampai 3 kali per minggu, sekitar di 42,5 responden. Jadi bisa kita simpulkan, jadi untuk profil responden cukup homogen, yakni didominasi oleh mahasiswa muda perempuan yang sudah cukup berpengalaman menggunakan e-wallet. Baik, terima kasih. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan hasil statistik deskriptif dari total 57 responden. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran umum jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kemudahan pengguna memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar di angka 22, dan itu termasuk kategori yang sangat tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden merasa aplikasi e-wallet itu kebanyakan mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya, variabel keamanan transaksi memperoleh rata-rata 19,49 dengan kategori yang tinggi. Selanjutnya juga ada variabel kepuasan pengguna memiliki rata-rata 21,33 dan juga berada pada kategori yang tinggi. Namun di bagian variabel fitur promo dan cashback memperoleh rata-rata 18,42 dengan kategori sedang. Artinya dibanding ketiga variabel sebelumnya, variabel promo dan cashback masih menjadi aspek yang dinilai paling rendah oleh responden. Jadi responden merasa kalau fitur promo dan cashback itu tidak terlalu menonjol seperti itu. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan hasil uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel kepuasan pengguna atau variabel dependent. Hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama adalah variabel kemudahan pengguna memiliki hubungan yang paling kuat dengan variabel kepuasan pengguna dengan nilai korelasi berkisar di angka 0,609. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat dan positif, sehingga semakin mudah aplikasi digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya, variabel keamanan transaksi juga memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan nilai korelasinya sebesar 0,600. Sedangkan untuk variabel fitur promo dan cashback memiliki nilai korelasi sebesar 0,379, yang berarti hubungannya memang positif tetapi lebih lemah dibandingkan dua variabel sebelumnya ya. Jadi selain itu seluruh nilai signifikansi berada di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel kepuasan pengguna. Selanjutnya ada slide 8 yaitu uji F dan uji D dari hipotesis. Yang pertama yaitu uji simultan atau disebut juga sebagai uji F. Itu menghasilkan nilai dari P kurangi value dari 0,000 sama dengan 0,05. Yang berarti HO ditolak. Secara bersama-sama, ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang ternyata terhadap kepuasan pengguna dari e-wallet atau yang kedua yaitu uji parsial dari uji T. Keamanan transaksi atau disebut juga sebagai XI, kemudahan penggunaan dari X2 berpengaruh signifikan secara parsial bisa melalui P dikurangi value sama dengan 0,000. Namun, fitur promo dan cashback dari X3 tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Seperti contoh dari variabel
dari keamanan transaksi dari X1 yaitu p-value-nya 0,000. Dari alpha yaitu 0,65. Yang dari keputusannya yaitu ditolak dari HO yang dari keterangan yaitu secara signifikan. Dan untuk yang kedua yaitu kemudahan pengguna dari 0,000 dan dari alpha 0,05 yaitu keputusannya yaitu ditolak HO dari keterangannya sebagai signifikan. Dari yang ketiga yaitu fitur promo dan cashback dari X3 dengan P value 0,828 dengan alpha 0,05 dengan keputusannya sebagai diterima dari HO dengan keterangan tidak signifikan. Dan untuknya slide 9 yaitu formula model dari regresi linear dengan berganda dengan persamaan model final yaitu Y sama dengan 1970 ditambahkan 0,365 dari X1 lalu ditambahkan lagi dari 0,557 X2 dengan konstantan sebanyak 1970. Nilai awal Y jika X1 dari X2 itu bernilai 0. Ya, yang kedua yaitu conflation XI yaitu sebanyak 0,365 itu meningkatkan 1 unit. X1 menghasilkan meningkatkan Y sebanyak 0,365 unit. Dan untuk yang ketiga yaitu koefisien dari X2 yaitu 0,557 dengan peningkatan 1 unit dari X2 meningkatkan dari Y sebesar 0,557 unit dengan kemudahan pengguna terbukti paling berpengaruh. Dan untuk summary dari R2 yaitu R itu sama dengan 0,622 dengan R square sebanyak 0,387 dengan ADC titik R2 atau dikali 2 itu sebanyak 0,364 dan turbin Watson itu sebanyak 1829 dengan koefisien determinasi itu adalah R2 sama dengan 38,7%. Itu menunjukkan bahwa keamanan dari X1 dan kemudahan dari X2 secara bersamaan mampu menjelaskan sebanyak 38,7% secara variasi kepuasannya tersebut dengan pengguna Y dengan sisanya sebanyak 61,3% itu dijelaskan variabilin itu di luar penelitian dari model summary dan R2 tersebut. Jadi, pada slide kali ini, saya akan membahas temuan utama dari hasil penelitian. Temuan yang pertama menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan keamanan dalam transaksi. Hal ini terlihat dari nilai koefisien kemudahan penggunaan sebesar 0,557 sedangkan keamanan transaksi sebesar 0,365. Yang artinya pengguna cenderung lebih tertarik pada aplikasi yang mudah digunakan, memiliki tampilan yang jelas, dan proses transaksi yang lebih sederhana. Meskipun begitu, keamanan tetap menjadi faktor penting yang perlu dijaga oleh platform. Temuan yang kedua adalah adanya paradoks promo. Jadi, berdasarkan hasil analisis, promo dan cashback tidak memberikan pengaruh yang secara signifikan secara langsung, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,828. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengguna saat ini tidak hanya tertarik pada potongan harga, tetapi lebih mempertimbangkan kenyamanan dan kepercayaan terhadap platform ketika melakukan transaksi. Selain itu, pada hasil uji juga menunjukkan adanya heteroskedastisitas dengan nilai PLV Glaser sebesar 0,34. Dan hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara kelompok responden. Dengan kata lain, setiap kelompok pengguna memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menilai suatu platform keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dan kemudahan pengguna menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengguna, sedangkan promo bukan lagi faktor penentu utama.
Bagian kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan keamanan transaksi memiliki hubungan positif yang cukup kuat terhadap keputusan atau kepercayaan pengguna. Hal ini dapat terlihat dari nilai korelasi masing-masing sebesar 0,600 dan 0,609. Sementara itu, variabel promo memiliki hubungan yang lebih lemah, yaitu 0,379. Jika dilihat secara bersama-sama, ketiga variabel memiliki pengaruh yang cukup signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,00. Namun ketika diuji secara terpisah, hanya kemudahan penggunaan dan keamanan transaksi yang benar-benar berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk promo tidak memberikan pengaruh yang berarti sehingga tidak menjadi faktor utama dalam model penelitian. Jadi dari hasil asumsi klasik, model penelitian sudah memenuhi syarat normalitas dan tidak mengalami autokorelasi. Akan tetapi, masih ditemukan gejala heteroskedastisitas yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pada sebagian responden. Meskipun demikian, hasil penelitian tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Jadi, berdasarkan dari hasil tersebut, terdapat beberapa saran pengembangan. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kemudahan penggunaan dengan menyederhanakan alur transaksi, membuat tampilan aplikasi yang lebih responsif, dan juga meningkatkan kecepatan aplikasi. Yang kedua, memperkuat keamanan transaksi melalui enkripsi end-to-end, autentikasi biometrik, serta teknologi AI untuk mendeteksi potensi penipuan. Dan untuk yang terakhir, program promosi sebaiknya tidak hanya berfokus pada cashback atau diskon, tetapi dirancang untuk membangun loyalitas penggunaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.